Kita kembali lagi di perkuliahan mekanika fluida dasar, masih di pembahasan external flow atau aliran di seputar bunda terendam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hingga dua jenis drag, yaitu friction drag dan pressure drag. Di sini kita akan membahas satu subbab lainnya tentang drag untuk geometri-geometri yang umum kita temukan atau yang umum diujikan di dalam penelitian misalnya. Untuk mendapatkan drag koefisien dari satu geometri biasanya dilakukan dari satu pengujian di laboratorium atau lewat eksperimen. Ada banyak data, jadi sehingga sudah kalau orang sekarang sebutnya big data itu, jadi dari zaman dulu untuk mendapatkan drag koefisien ini memang harus diujikan di wind tunnel misalnya untuk satu geometri seperti piringan ini diujikan dari Reynolds number 10 sampai dengan juta misalnya. Nah, tidak hanya piringan, banyak geometri dasar yang juga diujikan untuk mendapatkan karakteristik drag koefisiennya karena dia bilangan dimensional. Nah, pada aliran yang bisa dibilang di bawah turbulen, misalnya aliran masih transisi laminar misalnya sebelum ke turbulen, itu drag koefisiennya sangat bergantung pada Reynolds number. Kita bisa lihat di sini kalau kita ambil titik putusnya di 10.000, kita bisa lihat di sini ada fluktuasi. Nah, di sini kita bisa lihat peran Reynolds number itu sangat dominan terhadap drag koefisiennya. Misalnya di sini pada saat bilangan Reynolds di antara 10 sampai 100, drag koefisiennya paling besar. Lalu ketika kita naikkan terus, dia akan turun. Pas di 100 akan naik lagi sedikit hingga di antara 100 sampai 1000, misalnya di 500. Lalu akan turun terus hingga di 10.000, dan setelah melewati 10.000, nah ini mulai mendekati area turbulence nih. Dia akan konstan berapapun kita naikkan bilangan Reynolds-nya. Nah, yaitu karena nature aliran turbulennya yang mengakibatkan drag koefisiennya jadi tidak terlalu banyak berubah dan mendekati konstan. Nah, ini untuk circular disk. Kalau dari grafik ini dan dengan bilangan Reynolds di bawah atau mendekati 1, kita bisa gunakan persamaan-persamaan yang ada di sini. Ini udah empirik lah istilahnya. Nah, karena kita tahu drag force untuk benda dengan bilangan Reynolds kecil atau sama dengan 1 itu adalah 24 dibagi bilangan Reynolds-nya. Ini adalah persamaan atau hukum Stokes namanya. Jadi persamaan. Misalnya Navier-Stokes itu dari George Stokes yang mempropose dulu. Ini bentuk dasar persamaan Stokes. Lalu ya ini sedikit proses matematika di sini hingga kita bisa dapatkan bentuk akhirnya adalah 3pi mu v per d. Kita bisa lihat di sini drag coefficient itu adalah proporsional terhadap viskositas, kecepatan, dan diameter si bendanya atau ya karakteristik length intinya yang berhadapan dengan aliran yang tegak lurus terhadap aliran. Berikut ini kita ada di tabel di buku juga ada sebetulnya, saya ambil dari bukunya Cengel. Untuk benda yang bentuknya dua dimensi, misalnya di sini tuh kalau dua dimensi, kalau kita ambil ke arah z atau normal terhadap layar kita sekarang ini, dia infinite gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh akhirnya di titik manapun, seperti yang saya kasih lihat itu. Misalnya contohnya ada di tiang bendera ya, kalau kita lihat dari atas, maka yang diambil hanya cross section-nya saja. Nah, kita lihat untuk persegi misalnya, drag coefficient itu 2,2. Nah, tapi jika kita kasih sedikit lengkungan di sudut-sudutnya dengan radius tertentu, misalnya dengan koefisien radius terhadap D utama geometri adalah 0,2, itu kita bisa mengurangi drag koefisiennya sampai 1, jadi 1,2 dari awalnya 2,2.
Lalu di sini misalnya geometri dengan panjang L, dan ini untuk rectangular ya, atau persegi, tergantung daripada rasio panjang terhadap diameter, kita punya drag coefficient sebesar ini. Begitu juga untuk rektangular yang memiliki kelengkungan pada sisi yang menghadapi aliran fluidanya. Lalu ini untuk lingkaran, dan untuk elips atau segitiga, ada segitiga yang berhadap dengan berhadapan langsung sisi runcingnya dengan aliran, dan satu yang dihadapkan adalah sisi lurusnya misalnya. Kita bisa lihat di sini ada peningkatan drag karena ini yang didominankan di sini jadinya pressure dragnya nih. Kalau di sini masih si friction drag yang lebih dominan, sehingga drag koefisiennya lebih kecil. Nah, di sini juga ada ini cangkang bentuknya. Atau di sini misalnya antara setengah lingkaran, kita bisa lihat efek ketika yang dihadapi adalah permukaan melengkung dan permukaan rata, kita bisa lihat drag koefisiennya yang berbeda. Lalu ini untuk benda 3 dimensi, misalnya kubus atau piringan atau suatu kon misalnya, ellipsoidal kayak telur ya, atau bola atau spherical. Kita bisa lihat di sini spherical itu punya untuk aliran laminar drag koefisiennya 0,5, dan untuk aliran turbulen sebesar 0,2. Ini misalnya untuk uji kayak bola-bola olahraga, misalnya bola baseball, bola golf. Nah, di sini misalnya ada untuk setengah bola yang berhadapan adalah sisi lengkung, atau di sini setengah bola yang berhadapan adalah sisi ratanya, atau misalnya ya, silinder. Kita bisa lihat juga di sini yang luas permukaannya adalah L dikali D. Yang perlu diingat adalah ini adalah frontal area. Ini frontal areanya, kulitnya ini ya, itu. Lalu kita juga bisa lihat di sini untuk benda yang sangat ideal, istilahnya adalah streamline body. Itu drag koefisiennya sangat-sangat kecil, sekitar 0,04 atau yang 4/100 ya, jadi sangat kecil sekali. Karena ini ada ideal streamline body istilahnya. Kalau misalnya ada ya plat datar yang 3 dimensi, juga punya drag koefisien yang bergantung daripada rasio lebar dan tingginya. Ada juga pohon, misalnya untuk biological, kita bisa lihat pohon terkadang dia menunduk kalau angin kencang ya. Nah, itu ada efek untuk mengurangi geraknya misalnya. Lalu kita bisa lihat misalnya ada orang yang ketika berjalan, berdiri gitu, drag koefisien dikali dengan luas permukaan yang dihadapi udara, itu ada sekitar ini. Lalu bersepeda, ini untuk atlet sepeda misalnya, kita bisa lihat ketika dia tegak lurus, tidak membungkuk misalnya, itu drag koefisiennya bisa 1,1. Lalu ketika dia mulai membungkuk, mengurangi drag, mengurangi A ya, luas permukaan yang dihadapi udara, itu bisa turun jadi 0,9. Lalu ada yang namanya posisi drafting, di mana ketika seorang pesepeda mengikuti orang yang di depannya. Nah, ini kan di sini nih area negative pressure ya. Jadi sehingga dragnya area bersih lah di sini karena dragnya sudah udaranya sudah dihadapi oleh orang di depannya. Sehingga orang yang di belakang itu mengalami drag yang lebih kecil. Karena kita sering lihat kalau orang lagi sepedaan gitu ya, suka ganti-gantian tuh ngisi di depan biar orang yang sudah menghadapi drag dengan lebih besar, dia mundur, ganti orang yang belakang, jadi formasi seperti itu. Lalu untuk kendaraan, misalnya mobil minivan, pasti dragnya lebih besar dibanding mobil sports gitu. Ini kita bisa lihat
perkembangan koefisien gesek dari kendaraan, koefisien drag coefficient dari kendaraan di tahun awal-awal mobil mulai mass production di tahun 1910 misalnya, drag coefficient masih tinggi tuh 0,8, karena waktu itu ya kalau sekarang kan mengurangi drag itu untuk hemat fuel consumption misalnya. Dulu ya bahan bakar katanya masih murah, dan proses produksi untuk melengkungkan satu plat itu juga masih terbatas, makanya bentuknya kotak-kotak ini. Lalu mulai meningkat kemampuan manusia memproduksi. Nah, di industri manufaktur membentuk plat yang bisa mulai melengkung. Itu berakibat pada turunnya drag hingga sekarang kita theoretically rata-rata tuh mobil di 0,4 sampai 0,3. Nah, idealnya yang paling kecil dragnya itu ya bentuk streamline itu kan tadi saya sebutkan, drag efficiency di antara 0,04 sampai 0,05. Ini mereka aerodynamicist atau orang yang rancang aerodinamika kendaraan tuh nyebutnya teardrop atau bentuk tetes mata ya. Nah, yang ini yang kita bisa sering lihat tuh kalau Anda perhatikan mobil balapnya teman-teman di Eco Marathon kan bentuknya rata-rata seperti ini, setengah profil airfoil lah istilahnya, dan dragnya memang sangat kecil gitu. Next time mungkin kalau Anda ada kesempatan coba lihat gimana teman-teman di Eco Marathon saat berlomba. Itu bisa jadi suatu tambahan tentang analisa drag coefficient. Nah, minimum theoreticalnya itu ya di 0,15 untuk mobil. Itu paling minimum. Kalau nggak salah sekarang tuh semacam kayak Toyota Prius itu di 0,29 kalau nggak salah dragnya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, ini mobil-mobil komersil yang ada sekarang ini kayaknya masih konsep kalau yang ini. Ini kan kalau Tesla Model 3 kan memang udah on the road. Dan dragnya sangat kecil ya, 0,21. Lebih kecil dibanding Prius misalnya, 0,29. Nah, yang saya sebut tadi ada istilah drafting, yaitu ketika orang berkendara di belakang pengendara di depannya. Nah, itu memang untuk mengurangi drag yang ada dari aliran yang pertama mengenai orang di depan. Nah, karena kita tahu drag force itu berhubungan langsung atau tegak lurus atau apa disebutnya ini, ya setara ya dengan kuadrat dari kecepatan. Jadi ketika ini mengenai driving behavior, kita mengendarai kendaraan di batas kecepatan, ya konsumsi bahan bakarnya otomatis akan naik karena drag force-nya juga naik kan. Nah, jadi kalau salah satu cara untuk menghemat bahan bakar misalnya ya jangan terlalu digas kendaraannya ya, atau memang karena kita tahu mobil drag coefficient-nya nggak mungkin dirubah kan, ya udah fix bentuknya seperti itu. Nah, kita ada contoh soal di mana dalam pengujian di terowongan angin atau wind tunnel dengan kecepatan udara 90 km per jam dan diuji pada temperatur dan tekanan atmosfer, 1 atmosfer dan temperatur 25 derajat Celcius, dilakukan pengukuran drag force ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengujian di wind tunnel itu, kita terletakkan model yang kita uji, dalam hal ini adalah skalanya 1:1 ya, karena di sini kita bisa lihat luasannya. Ini mobil beneran yang diuji, dipasang di wind tunnel lalu diikatkan. Ini seperti timbangan yang kita sebutnya sebagai force balance kalau di wind tunnel itu. Ini seperti timbangan dan dia akan mengukur ketika kendaraan itu ditumbuk oleh aliran udara, maka kan dia akan melawan hingga mengalami pergeseran. Nah, untuk kasus yang sensitif digunakanlah yang namanya load cell, karena dia akan sekecil apapun pergeserannya akan mengukur pergerakan kendaraan ini. Ketika ini bergerak, ini akan mengukur dalam misalnya berapa kilogram daya yang harus dilawan oleh kendaraan ini. Nah, karena di kilogram force, bisa kita convert ke dalam Newton untuk mendapatkan drag force-nya. Itu secara singkat bagaimana mengukur drag force di dalam wind tunnel. Oleh karena itu memang akan sangat sulit drag force di sini adalah total drag sebetulnya. Tapi ketika dalam real life experiment seperti ini, kita tidak bisa membedakan mana yang namanya friction drag atau yang karena pressure.
Jadi ini adalah total drag saja yang kita pertimbangkan. Nah, kita tahu geometri kendaraannya tingginya 1,25 meter dan lebarnya ke arah normal sana 1,65. Lalu hasil pengukuran menunjukkan drag force-nya sebesar 220 Newton. Kita diminta menghitung drag coefficient dari kendaraan ini pada kecepatan 90 km per jam. Nah, dua persamaan yang harus kita selalu ingat dalam menghitung melakukan analisa aerodinamik adalah dasar persamaannya adalah drag force dan drag coefficient. Tadi kita diminta mencari drag coefficient untuk kondisi 90 km per jam dan temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer. Ya, ini di kondisi udara normal lah ya. Kita bisa tahu pada kondisi ini densitasnya adalah 1,164 kg per meter kubik. Lalu ini adalah luas frontal area dari kendaraannya, dan ini adalah kecepatan dalam meter per second yang dikonvert. Lalu kita bisa dapatkan drag coefficient-nya sebesar 0,29. Ini drag force-nya 2 kali dari drag force, ini kita ikut persamaan ini. Ini sangat straightforward metodenya, tinggal memasukkan angka ke persamaan yang ada. Ini ada contoh soal berikutnya, di mana ada suatu bola dengan diameter 12 cm diuji pada kondisi 1 atmosfer dan temperatur 5 derajat Celcius. Dan diukur juga drag force-nya yang didapatkan sebesar 5,2 Newton. Lalu pressure drag ini mereka menghitung, jadi bukan diukur ya. Jadi pressure drag itu bisa dihitung dengan cara kita mengukur distribusi tekanan di seluruh permukaan bola. Jadi kita kasih pressure sensor misalnya, ya, secara umum yang digunakan biasanya pressure transducer di attach di seluruh permukaan, kita bisa dapat distribusi tekanan di permukaan bola. Lalu kita tahu karena tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan, kita bisa mengintegral nilai tekanan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan pressure force-nya saja. Jadi drag force yang hanya karena pressure saja itu sebesar 4,9 Newton. Lalu kita diminta menentukan the friction drag coefficient dari sphere-nya. Jadi ini CD yang karena friksi. Dari soal kita dikasih tahu ya, dia sebutkan during a high Reynolds number experiment. Berarti kita asumsikan saja alirannya turbulen, di mana drag coefficient totalnya adalah CDT-nya adalah 0,2. Nah, kita juga tahu drag coefficient total ini adalah penjumlahan dari friction drag force dan friction drag pressure. Kita tahu tadi friction drag totalnya segini dan friction drag pressure-nya segini dari hasil integral terhadap permukaan bola. Dan kita dapatkan friction drag karena friksi pada permukaan itu adalah 0,3. Kita bisa lihat di sini ya. Pressure drag-nya lebih dominan dibanding friction drag-nya. Oleh karena itu lah kenapa spherical atau bola itu masuknya ke dalam blunt atau bluff body. Karena yang dominan itu adalah pressure drag-nya dibanding friction drag-nya. Nah, kita juga tahu persamaan umum drag force seperti ini dan persamaan umum drag force karena friksi adalah ini. Nah, kita lakukan sedikit manipulasi matematika. Ini dan ini itu kan sama ya. Kecepatan udara yang dilewati sama, densitas sama, dan luas geometrinya juga sama. Sehingga ini kita bisa cancel. Dan kita bisa dapatkan misalnya persamaannya jadi FD per CD itu sama dengan FD friction per CD friction. Sehingga kita bisa susun persamaan menjadi bentuk seperti ini. Dan kita bisa dapatkan
nilai drag coefficient karena friksi skin friction sebesar 0,0115.